Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar dan pemirsa radio Suara Al-Iman dan Al-Iman TV rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita hingga saat ini. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut bahwa di pagi menjelang siang hari ini kita masih dapat berjumpa kembali melalui program acara Cahaya Pagi. Dan seperti biasanya setiap Kamis pagi menjelang siang hari, kajian Islam ilmiah dalam program acara Cahaya Pagi akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Fairuz LCMA hafizahullahu ta'ala, dan juga selama ini beliau membahas tentang Al-Uthulul Tsalatsa. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mendengarkan pembahasan beliau mengenai poin yang ketiga, yaitu siapa nabimu. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan untuk mengirimkan pertanyaannya. Bisa dilakukan melalui pesan singkat atau SMS dan dikirim ke nomor kami 0873 kali 04 kali 846. Anda pun dapat bertanya melalui line telepon kami di nomor 031 3710 210. Dan baiklah ikhwatul iman, para pendengar dan pemirsa sekalian, marilah kita ikuti kajian selengkapnya kepada Al-Ustadz Abu Fairuz LCMA hafizahullah ta'ala. Kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkur. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, para pendengar radio Suara Iman dan para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam kajian ilmiah ini. Kita bermohon kepada Allah Jalla wa Ala dengan nama-namanya yang mulia dan dengan sifat-sifat yang maha tinggi, agar Allah senantiasa memberikan kepada kita cucuran taufik dan hidayahnya, mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Pada kesempatan kali ini, dan ini adalah kesempatan yang terakhir dalam pembahasan kitab Al-Uthulul Tsalatsa, kita akan melanjutkan tentang prinsip yang ketiga, siapa nabimu. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita jelaskan Rasulullah SAW terlahir di kota Makkah, kemudian nasabnya, bagaimana dia berdakwah menyuruh manusia kepada tauhid, mulai dari dia diangkat sebagai nabi, kemudian diangkat sebagai rasul, dia mendakwahi kerabat yang terdekat. Dakwah dimulai daripada dakwah sirriyah, ya, secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk mempermaklumkan dakwah dengan terang-terangan dengan firman-Nya, fasda bima tu'mar, maka jelaskan apa yang engkau diperintahkan untuk menyampaikannya. Rasulullah pun mengumpulkan Quraisy di atas gunung Safa. Dia menyuruh mereka satu demi satu kabilah demi satu kabilah yang di bawah kabilah besar Quraisy. Dengan itu dimulailah dakwah secara terang-terangan. Kemudian dalam dakwah tersebut berbagai macam halangan rintangan yang beliau hadapi dan juga pengikutnya, dan tidak sedikit di antara pengikut Nabi SAW yang terbunuh sebagai syahid. InsyaAllah terbunuhlah Yasir, ayahnya Ammar, terbunuh pula ibundanya yakni Ammar, Sumayyah, tersiksa Khabbab, disiksa Bilal, dan orang-orang semacam mereka tersiksa, dipalingkan agar kembali kepada agama lama, dan mereka tetap tegar, tetap istiqamah apapun penderitaan yang mereka hadapi. Karena dahsyatnya keadaan, akhirnya Rasulullah SAW perintahkan mereka untuk hijrah demi membawa agama, mempertahankan akidah mereka. Berangkatlah kaum muslimin hijrah ke negeri Habasyah, dan 2 periode mereka pun berangkat, ya,
Setelah lewat periode pertama, kemudian datang periode kedua, mereka berangkat berbondong-bondong meninggalkan kota Makkah yang tak aman. Dan Nabi SAW sempat mencoba mencari lahan dakwah yang lebih baik bagi beliau. Berangkatlah beliau ke Taif, dan ternyata sampai di Taif tetap Rasulullah SAW mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, di mana mereka melempari Nabi yang mulia SAW, sehingga terlukalah beliau salawatu rabbi wassalamu alaihi. Dalam kitab-kitab sirah datang kepada Nabi malaikat Jibril dan malaikat gunung menyampaikan pesan dari Allah agar Nabi memerintahkan apa saja kepada malaikat gunung akan dilaksanakan. Berkata malaikat gunung, "Ya Muhammad, jika engkau sudi kuangkatkan untuk malaikat gunung yang tertinggi di Makkah ini agar kutimpakan kepada Quraisy dan kaum di Taif sana." Tapi Nabi adalah orang yang begitu bersabar dengan segala macam tantangan penderitaan, sehingga beliau salawatu rabbi wassalamu alaihi berkata, "Tidak, kuharapkan agar Allah mengeluarkan daripada mereka keturunan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pembela agama Allah Subhanahu wa taala." Kemudian semakin dahsyat penderitaan yang diderita Nabi setelah wafatnya paman beliau dan setelah wafatnya istri beliau Khadijah. Allah menghibur Nabi dengan memi'rajkannya ke langit pada peristiwa Isra dan Mi'raj yang begitu masyhur dan populer. Dan ternyata mereka telah sepakat untuk menghabisi Nabi SAW dalam satu persidangan di Darun Nadwah. Setiap dari pendekar-pendekar Quraisy siap dengan pedangnya, belatinya menikam Nabi yang mulia SAW. Akhirnya Allah izinkan Nabi pergi hijrah. Berangkatlah Rasulullah SAW dengan Abu Bakar Siddiq dalam peristiwa hijrah. Setibanya di Madinah, maka ketika itu Rasulullah SAW dilindungi oleh para sahabat-sahabatnya. Ketika itu mulailah kekuatan Nabi SAW tampak. Dengan persatuan antara kaum Muhajirin dan Ansar, semakin kuatlah kedudukan Nabi yang mulia SAW. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah, "Falamma istaqarra fil Madinah," tatkala Nabi telah berdiam di Madinah, setelah 13 tahun di kota Makkah, setelah masa kenabian, umira bi baqiyati syara'il Islam, datanglah berbagai macam syariat-syariat Islam lainnya, mithlu zakati was sawmi wal haji wal adhani wal jihad wal amri bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar wa ghairi dhalik. Berbagai macam bentuk datang hukum Allah Subhanahu wa taala setelah mereka tiba di kota Madinah, setelah terbentuk iman, mengakar iman dalam hati sanubari para sahabat, datanglah perintah-perintah lain seperti zakat, puasa, haji. Dikumandangkanlah adzan menyuruh kaum muslimin untuk salat, ditegakkanlah jihad membela kaum muslimin yang terzalimi. Diperintahkan berjihad. Pertama diizinkan berjihad, kemudian diperintahkan berjihad. Wal amri bil ma'ruf, ketika itu turunlah berbagai macam perintah-perintah Allah seperti memerintahkan manusia kepada perbuatan ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, mencegah manusia daripada perbuatan munkar. Ditetapkanlah al-hudud, peraturan-peraturan, batasan-batasan. Allah SWT turunkan ayat mengenai qisas agar tak tertumpah darah dengan semena-mena. Turunlah ayat tentang qisas, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sungguh dalam penerapan qisas benar-benar ada kehidupan untuk kalian orang-orang yang berakal, untuk terjaga akal manusia tidak terkotori dengan berbagai macam minuman-minuman keras, khamar dan sejenis yang masyarakat Arab bercandu padanya. Turunlah ayat pelarangan khamar. Innal khamra wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Turunlah pelarangan khamar, sesungguhnya minuman keras, narkoba, judi, perjudian, berbagai macam berhala-berhala ditegakkan, mengundi nasib, semuanya adalah merupakan perbuatan syaitan, hindarilah dia. Kemudian diterapkan juga hukuman bagi setiap orang yang mengotori akalnya dengan narkoba, didera. Kemudian turun pula ayat tentang had bagi orang-orang yang berzina. Wazaniyatu wazani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan dan laki-laki deralah mereka 100 kali. Jika telah menikah diterapkan rajam dan berbagai macam syariat-syariat lainnya. Ada yang berbentuk ibadah,
sebagaimana dari puasa, ya, dan haji, juga ibadah yang berkaitan dengan bab harta seperti mengeluarkan zakat fitrah. Ada yang berkaitan dengan muamalah, bagaimana interaksi antara manusia dalam berjual beli. Allah Subhanahu wa taala turunkan hukum-hukum tentang berjual beli, ya, bagaimana agar jual beli menjadi sah dan seterusnya. Allah turunkan juga hukum mengenai masalah keluarga, ya, hak pendidikan anak, bagaimana anak wajib, ya, ditanggung oleh orang tuanya, disusui oleh ibunya sampai 2 tahun, kemudian tentang interaksi antara suami istri, pernikahan, perceraian, dan seterusnya. Hukum-hukum Allah yang lain semuanya turun di kota Madinah, dan itulah ciri-ciri ayat-ayat ayat-ayat yang disebut dengan Madaniyah. Adapun ayat-ayat ketika Nabi di Mekah sebelum hijrah namanya Makkiyah, menyuarakan tauhid, menyuruh kepada tauhid, menyebutkan kejelekan kesyirikan kaum musyrikin, dan seterusnya. Wa ghairi dzalika min syara'il Islam, dan syariat-syariat Islam lainnya. Akhadha ala hadha 10 sinin, 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Madinah dengan berbagai macam turunnya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'daha tuwfiya, dan setelah 10 tahun wafatlah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah manusia dan telah dahului oleh para nabi-nabi yang manusia pula seperti beliau. Maka Allah telah menggariskan tak ada manusia yang kekal. Kullu man 'alaiha fan, setiap orang di atas permukaan bumi ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbik, yang berkekalan hanyalah wajah Tuhanmu Jalla wa Ala. Wafat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau berusia 63 tahun. Beliau wafat pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun ke-11 Hijriah, salawatu rabbi wassalamu alaihi. Bergabunglah para sahabat dan begitu dahsyat keguncangan terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Para sahabat seakan-akan tak percaya Umar dengan pidato panjangnya yang menentang mengatakan Nabi wafat, sampai akhirnya mereka tersadar dengan kedatangan Abu Bakar Siddiq mengingatkan mereka Nabi hanyalah manusia yang akan datang kepadanya kematian sebagaimana manusia lainnya. Berkata Abu Bakar Siddiq di tengah kebingungan kaum muslimin, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, saksikanlah ini Muhammad telah meninggal. "Wa man ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Allah, dialah Tuhan yang maha hidup, tak akan pernah mati. Maka dibacakan Abu Bakar Siddiq ayat dalam Al-Quran Al-Karim, "Wa ma Muhammadun illa rasulun." Tidaklah Muhammad kecuali hanyalah seorang rasul, bukan Tuhan. Qad khalat min qablihi rusul, yang telah didahului sebelumnya oleh para rasul-rasul. Afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Apabila dia meninggal atau dia terbunuh, apakah akan kembali murtad kepada agama lama kalian? Sadarlah para sahabat Nabi manusia. Mereka pun akhirnya menguburkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bergabung. Ya, berkata ketika itu Anas, "Sungguh tak pernah ada hari yang lebih terang benderang, begitu bahagianya kami sebagaimana hari datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah." Beliau dilulukan para sahabat, dipuji para sahabat, ya, dan tidak akan pernah ada hari yang lebih gelap pernah kami alami sebagaimana hari wafatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berkatalah putri beliau, "Apakah atabat anfusukum an tahthu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah tentram hati kalian mengubur Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam? Wafatlah beliau dan beliau telah memilih Allah Jalla wa Ala dan negeri akhirat. Di akhir kehidupan beliau, Allah suruh beliau pilih menjadi seorang raja yang kekal di dunia atau berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Dia pilih berjumpa Allah dengan negeri akhirat. Dia katakan balir rafiqillah ala. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafatlah beliau, dikuburkan ya oleh para sahabat di rumah beliau, di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu tabarakatallah anha, sebagaimana keterangan dari Abu Bakar Siddiq bahwasanya Nabi pernah menyampaikan satu hadis, dimanapun seorang Nabi meninggal disitulah dia dikuburkan. Salatullahi wassalamu alaihi
wa dinuhu baqin. Semoga selawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW walaupun jasad beliau telah meninggal, tapi agama beliau berkekalan sampai saat ini. Wa hadza dinuhu, inilah dia agama yang dia tinggalkan. La khaira illa dallal ummata alaihi. Tidak ada satupun kebaikan kecuali beliau telah tunjukkan umat agar mengetahuinya, mengamalkannya, melakukannya, mengatakannya. Wala syarra illa hadzaraha minh. Tidaklah ada kejelekan kecuali Nabi telah ingatkan umat darinya agar mereka menjauhinya, tidak tergelincir dan terprosok ke dalamnya. Wal khairul ladzi dallaha alaihi at-tauhidu. Dan perkara yang paling terbaik yang Rasulullah tunjukkan umat adalah perkara tauhid yang menjadi ciri khas agama ini dibandingkan semua agama-agama dunia manapun yang semuanya menyekutukan Tuhan, hanya Allah semata, Tuhan yang satu yang disembah oleh kaum muslimin. Dan inilah agama para nabi sejak Allah mengutus Nuh alaihissalam hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allah yardah. Dan yang ditunjuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tauhid adalah segala sesuatu perkataan, perbuatan, keyakinan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, diridhai Allah, baik berupa perbuatan zahir dan batin, sebagaimana perkataan zahir maupun batin. Wasyarrul ladzi hadzarah minhu. Adapun kejelekan yang Rasulullah ingatkan umat mewaspadainya, jangan terprosok ke dalamnya, asyirku wa jami'u ma yakrahuhu. Segala macam bentuk kesyirikan dan segala sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, ya'bahu, yang tidak diingin Allah, tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Segala macam bentuk maksiat yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, ya telah terangkan melalui nabinya. Nabi ingatkan kepada umat ini kebaikan, inilah tauhid, inilah ketaatan kepada Allah, dan inilah kejelekan, inilah syirik, inilah segala perkara dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'athahu Allahu ila an-nasi kafatan. Allah telah mengutusnya kepada seluruh manusia. Berbeda setiap nabi diutus kepada kaumnya. Ya. Adapun nabi nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh alam semesta. Kata Nabi, bu'ithu ila kulli ahmara wa aswad. Aku diutus kepada setiap manusia, baik berwarna kulit putih maupun berwarna kulit merah maupun berwarna kulit hitam. Salawatu rabbihi wassalamu alaihi. Ya, Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidaklah mengutus Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Ya. Maka Nabi SAW syariatnya berlaku untuk semua umat. Adapun umat-umat sebelumnya, syariat mereka berlaku hanya untuk mereka saja. Syariat Musa hanya berlaku untuk kaum Musa, syariat Isa hanya untuk kaum Isa, dan begitulah seterusnya. Adapun Nabi yang mulia SAW, beliau diutus Allah kepada setiap manusia. Berkata Nabi kita, ya, lam yasma' bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa wa dakhala an-nar. Kata Nabi SAW, tidaklah ada yang mendengar tentang aku, baik dia seorang Yahudi maupun Nasrani, kemudian tak beriman dengan kubawa, dengan apa agama yang kubawa, kecuali dia akan masuk neraka. Subhanallah. Waftarada ta'atahu ala jami'i thaqalain. Allah wajibkan ketundukan, kepatuhan kepada beliau, ya, kepada seluruh makhluk, baik jin maupun manusia. Subhanallah. Kita wajib tunduk kepada Nabi. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Taati Allah, taati Rasulnya. Kemudian, wad dalilu qawlu ta'ala, adapun dalil hal ini, ya, qul ya ayuhan nas, katakan Muhammad, wahai manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Aku ini Rasulullah, utusan Allah kepada kalian semua. Tak peduli Yahudi, Nasrani, Majusi, apapun agama kalian, aku Rasul kalian. Berimanlah kepadaku. Wa akmalallahu bihid din. Allah sempurnakanlah agama-agama sebelumnya dengan agama ini, Islam. Ya. Perumpamaan Nabi kita dengan segala macam Nabi-Nabi terdahulu bagian satu bangunan yang hampir sempurna. Tinggal satu tempat saja.
Satu bata saja menyempurnakan bangunan itu. Kata Nabi, wa anal labinatu, akulah bata penyempurna bangunan tersebut. Maka Nabi datang menyempurnakan agama sebelumnya. Salawatu rabbi wa salamu alaih. Berkata Allah subhanahu wa ta'ala, ya, wa akmalallahu bid-din, Allah sempurnakan agama dengannya. Wa dalilu qawlu ta'ala, dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Yaitu turunnya ini ketika Rasulullah berada di kota Makkah di Haji Wada, pada tahun ke-10 Hijriah sebelum wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika di padang Arafat. Ya, turun ayat ini menunjukkan agama telah sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku telah sempurnakan pula atas kalian nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, aku pun rela Islam sebagai agama kalian. Maka sempurnalah agama Islam, tak menerima apapun bentuk tambahan dan embel-embel lainnya, tak boleh juga dikurangi. Agama Allah telah sempurna, ikuti saja apa-apa yang telah diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu ala mauti, dan ada pun dalil bahwasanya Nabi SAW memang telah meninggal. Qauluhu ta'ala, firman Allah, innaka mayyitun, sesungguhnya wahai Muhammad engkau akan mati. Wa innahum mayyitun, kemudian mereka juga akan mati. Thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taqtasimun, kemudian kelak kalian wahai manusia di hari kiamat di sisi Tuhan kalian berselisih, yaitu antara orang-orang mukmin dan orang-orang musyrikin. Antara para nabi dengan umatnya mereka berselisih, Allah akan tegakkan keadilan. Wan nasu idza matu yub'atsun, dan setiap orang-orang yang telah meninggal jika mereka telah wafat akan datang masanya mereka dibangkitkan. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa manusia kelak akan dibangkitkan kembali setelah mereka mati. Minha khalaqnakum, dari tanah kalian diciptakan. Wa fiha nu'idukum, dan padanya kalian akan dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya pula kalian akan dikembalikan sekali lagi, yaitu pada hari berbangkit. Wa qawluhu ta'ala, juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah telah menghidupkan kalian dari bumi. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, Allah yang telah menumbuhkan untuk kalian dari bumi berbagai macam tumbuhan. Thumma yu'idukum fiha, kemudian Allah akan wafatkan kalian, masukkan ke dalam perbumi tersebut. Wa yukhrijukum ikhraja, kemudian dia kelak akan keluarkan pula kalian dari bumi tersebut setelah matinya kalian hancur. Kemudian datang hari kiamat, Allah akan kembalikan kita, hidupkan kita kembali dari bumi ini. Wa ba'dal ba'thi muhasabun, dan setelah berbangkit mereka akan diberikan Allah subhanahu wa ta'ala perhitungan atas apa yang mereka lakukan. Wa majziyuna bi a'malihim, maka Allah akan beri bagi mereka ganjaran atas apa yang mereka perbuat. Jikalau mereka menanam kebaikan di dunia, mereka akan raih pula ganjaran kebaikan di akhirat. Mereka ketika mereka di dunia menyemai benih-benih kemaksiatan, kekufuran, kemunafikan, maka mereka akan meraih pula di hari kiamat panen dengan segala macam bentuk keburukan. Iyadzan billah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan ada pendalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah SWT apa-apa yang terdapat di langit maupun yang terdapat di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u, agar Allah memberi ganjaran bagi orang-orang yang berbuat kejelekan, bima amilu, dengan apa yang mereka lakukan nanti di hari kiamat. Bahkan di dunia pun diberi ganjaran. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, agar dia memberi ganjaran orang-orang yang berbuat kebaikan dengan surga. Subhanallah. Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafara, barang siapa yang tak beriman mengingkari hari berbangkit, maka dia telah menjadi kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, kafirnya orang yang mengingkari hari berbangkit firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu, orang-orang kafir menganggap mereka tak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, katakan Muhammad,
Sekali-kali tidak, demi Tuhanku, latub'atsunna, kalian akan dibangkitkan kembali, tsumma latunabba'unna bima amiltum, kemudian pastikan akan diberitahukan dengan apapun yang kalian lakukan. Dzalika wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu bagi Allah begitu mudah. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah, wa arsala jami'ar rusuli mubasysyirin wa mundhirin, dan Allah telah mengutus setiap rasul membawa kabar berita gembira dengan surganya, dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, keridhaannya, wa mundhirin, bagi siapa yang beriman, dan datang membawa kabar yang merupakan ancaman bagi orang-orang yang mendustakan risalah para nabi, menentang mereka, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasysyirin, para rasul-rasul ini datang membawa kabar gembira, wa mundhirin, yang demikian juga mereka membawa kabar yang menakutkan, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, agar tak ada alasan bagi manusia kelak di hari kiamat setelah dikirimnya para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa awwaluhum Nuhun alaihissalam, dan rasul yang pertama dialah Nuh yang ditutus ke muka bumi ini. Setelah terjadi kesyirikan, dan tidak pernah ada kesyirikan terjadi kecuali setelah 10 abad sejak wafatnya Nabi Adam. Terjadilah kesyirikan, diutuslah Nuh untuk mengembalikan kesyirikan kepada tauhid. Wa awwaluhum Nuhun alaihissalam, inilah rasul pertama Nuh alaihissalam. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan dialah penutup para nabi-nabi. Wad dalilu ala anna awwalahum Nuhun qauluhu ta'ala, dan adapun dalil Nabi Nuh adalah rasul pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, inna auhayna ilaika, sungguh kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad, kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih, sebagaimana dahulu kami telah pernah wahyukan kepada Nuh dan para nabi-nabi yang datang sesudahnya. Maka tak benar nabi kedua setelah Adam, Idris, tak benar. Nuh, nabi yang pertama setelah Adam, setelah umat manusia tergelincir dalam kesyirikan. Wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah. Setiap umat yang Allah Subhanahu wa taala kirim kepada mereka rasul, sejak Nuh sampai Muhammad, semuanya mereka memerintahkan agar manusia beribadah menyembah Allah semata. Wa yanhahum 'anil syirki wa yanhahum 'an ibadati taghut, dan setiap nabi melarang umatnya agar mereka tidak beribadah tunduk menyembah taghut. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, sungguh benar-benar telah kami utus setiap umat seorang rasul, an ibudullaha wajtanibut taghut, semua mengatakan sembahlah Allah, jauhilah segala macam taghut, sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Waftaradallahu ala jami'il ibadati al-kufra bit-taghut, Allah wajibkan setiap hamba, ala jami'il ibad, setiap hamba, agar mereka ingkar, kafir, mendustakan taghut, itu para sembahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iman billah, Allah perintahkan mereka hanya beriman kepada Allah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, makna taghut adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Taghut itu adalah segala sesuatu yang berlebihan daripada perbuatan hamba terhadap sesuatu yang disembah atau yang diikuti atau yang dipatuhi. Inilah definisi taghut, yang berlebih-lebihan. Ya, makhluk tak layak disembah. Ini namanya taghut, berlebih-lebihan terhadap makhluk. Ya, layak, yang tak layak makhluk diminta, dipuja dan diminta. Inilah namanya taghut. Wat tawaghitu katsirun, dan taghut itu banyak jenisnya. Wa ru'usuhum khamsah, dan 5 pemimpin-pemimpin taghut. Inilah kepala-kepala taghut. Iblis la'anahullah, yang pertama iblis, dialah nenek moyang taghut. Wa man 'ubida wa huwa radin, yang kedua yang disembah manusia,
disembah jin dan dia rela, tidak dia ingkari. Dan ini mengeluarkan Isa disembah tapi tak rela, maka dia bukan taghut. Demikian juga Uzair yang disembah Yahudi tapi dia tak rela, bukan disebut taghut. Wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi, yang ketiga adalah menyuruh manusia agar menyembah dirinya. Ini taghut yang ketiga, jenis taghut yang ketiga, mengajak orang agar takluk tunduk menyembah dirinya, mengikuti apa katanya, tak boleh menentang perkataannya. Ini yang ketiga. Yang keempat, man idda'a syai'an min ilmil ghaibi, orang yang mengklaim dia tahu perkara gaib dari para dukun. Maka semua dukun yang mengetahui perkara gaib, kata mereka, para peramal, mereka masuk ke dalam jenis taghut. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, masuklah ke dalam taghut yang kelima, segala sesuatu manusia yang berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalil mengenai hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din, tidaklah ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sungguh telah tampak sekali petunjuk daripada kesesatan. Faman yakfur bit-taghut, sungguh barang siapa yang kafir dengan taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh benar-benar dia telah berpegang dengan tali buhul yang kuat, lam fisama laha, yang tak akan pernah putus selama-lamanya. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa hadha huwa ma'na la ilaha illallah, inilah makna la ilaha illallah. Barang siapa yang kufur kepada taghut, itu makna la ilaha, dan beriman kepada Allah itu makna illallah. Jadi man yakfur bit-taghut wa yu'min billah semakna dengan kata-kata la ilaha illallah. Wa fil hadis, dalam hadis, ra'sul amril Islam, pokok segala macam urusan adalah Islam. Wa amuduhu as-salah, dan tiang dari segala macam urusan Islam itu adalah salat. Wa dharwatu sanamihil jihadu fi sabilillah, adapun puncak daripada Islam adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tammatil usulul thalathah, kata beliau, sempurnalah ditulis tiga prinsip utama ini, tiga landasan dasar. Semoga Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah. Semoga Allah mudahkan kita menjawab tiga perkara yang terkala kita telah diletakkan dalam liang-liang lahat kita dalam alam barzakh kelak. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan ini berakhirlah pembahasan kitab Al-Usulul Thalatha, walhamdulillah. Dengan ini berakhirlah pembahasan kitab Al-Usulul Thalatha, walhamdulillah. Para pendengar pemirsa Radio Suara Al-Iman, Al-Iman TV, dan juga Sabilun Najah TV, ya, telah kita dengarkan bersama kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh Ustaz Abu Fairuz LCMA Hafizahullah Ta'ala, membahas tentang Al-Usulul Thalatha. Alhamdulillah telah selesai pada pagi menjelang siang hari ini. Dan baiklah ikhwatal iman, kita memasuki sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Silahkan bagi Anda para pendengar pemirsa sekalian yang ingin bertanya untuk menyampaikan pertanyaan Anda, baik melalui pesan singkat SMS ke nomor kami 0873 kali 04 kali 846, dan Anda pun dapat bertanya melalui line telepon kami di nomor 03137102110. Baik, sambil menunggu pertanyaan melalui line telepon, kami sampaikan satu pertanyaan dan untuk kita ajukan kepada Al-Ustaz Abu Fairuz. Pertanyaannya adalah tentang pertanyaan di alam kubur, bahwa kami mendengar bahwa pertanyaan yang diajukan di alam kubur nanti adalah dalam bahasa Arab. Bagaimana seandainya seorang muslim di dalam kehidupannya tidak mengenal, tidak pernah belajar bahasa Arab, namun dia adalah seorang yang bersungguh-sungguh menjalankan keislamannya. Bagaimana nanti, apakah dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur yang dalam bahasa Arab tersebut?
Demikian pertanyaan Ustaz, falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ba'd. Bagaimana jika kelak pertanyaan dalam alam barzakh dengan bahasa Arab? Atau bagaimana kelak jika hisab di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala kumpulkan hamba, sedang hamba dengan bahasa Arab? Bagaimana tatkala kita tak mampu bahasa Arab? Bagaimanakah nasib kita? Apakah kita akan celaka gara-gara tak pandai bahasa Arab? Kemudian apakah berarti kita wajib belajar bahasa Arab? Kalau tidak kita berdosa, dan seterusnya. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita tidak pernah mengetahui adanya satupun hadis yang sahih, riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya kelak dalam alam barzakh ditanya dengan bahasa Arab. Kita tak tahu. Dan dalam perkara gaib tidak boleh kita menetapkan satu ketetapan. Contohnya mengatakan akan ditanya dengan bahasa Arab. Ya, tak tahu kita dengan bahasa apa kita ditanya. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya berbicara bahasa Arab dan Quran turun dengan bahasa Arab, maka ya dalam pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan di kubur Rasulullah terangkan dengan bahasa Arab pula. Ya, seseorang akan ketika diletakkan dalam liang kuburnya, belum lagi yakni kawan-kawannya sempurna meninggalkannya, baru 7 langkah mereka meninggalkannya. Dan sungguh dia masih mendengar Qur'ani alihim, tapak-tapak sandal mereka, kecuali akan ditanya Allah Subhanahu wa taala tentang agamanya, tentang Rasulnya, ya tentang Tuhannya. Ini semua keterangan Nabi disampaikan dengan bahasa Arab. Karena Nabi orang Arab. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang Arab, tentu dia akan disampaikan bukan dengan bahasa Arab. Oleh karena kita tidak tahu dengan bahasa apa kelak ditanya, dan tak usah kita pusing. Allah tak pernah perintahkan kita untuk memikirkan sesuatu perkara yang akal kita tidak sampai ke sana. Tak usah kita sibuk memikirkan bahasa apa nanti yang ditanyakan aku di alam barzakh. Apakah bahasa Arab atau bahasa Inggris atau bahasa Perancis, bahasa Mandarin, tak usah disibukkan dengan hal tersebut. Yang paling penting adalah kau siapkan saja bekalmu untuk berjumpa Allah dalam alam barzakh maupun di negeri akhirat. Bekal itu yang diminta Allah adalah bekal takwa, bukan bekal bahasa dan seterusnya. Walaupun demikian, bahasa Arab itu adalah bahasa umat Islam yang dengannya lah diikat Allah kaum muslimin. Dan dia bahasa yang penting untuk memahami Quran, memahami sunnah Rasulullah SAW. Wajib bagi sebagian orang mempelajarinya agar tegak hujah. Tak boleh semua orang tak mengetahui bahasa Arab. Dan dalam Islam yang wajib dihafalkan dalam bahasa Arab dalam Quran hanyalah surat Fatihah belaka. Al-Fatihah tak boleh tidak, kecuali setiap muslim wajib menghafalkannya. Berusaha untuk memahami apa kandungannya, karena dia rukun solat yang tak sah solat tanpanya. Adapun lebih daripada itu tidak diwajibkan, ya. Dan bagi orang tertentu mungkin saja menjadi fardu ain baginya mempelajari bahasa Arab. Jika tidak ada yang lain yang mampu, hanya dia yang mampu, wajib baginya. Adapun bagi yang lain dianjurkan sekali kalaulah mereka ya belajar bahasa Arab dan memahami bahasa Arab. Karena pemahaman terhadap agama yang benar hanya dapat dipahami dengan bahasa Arab, bahasa ibu. Takkan mungkin dengan bahasa terjemahan seseorang akan memahami dengan utuh pemahaman tentang Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk para penanya dan untuk kita semua, para pemirsa, tak perlu risau. Nanti dengan bahasa Arab kah atau bukan dengan bahasa Arab? Saya belum pandai-pandai bahasa Arab. Saya coba untuk mempelajari bahasa Arab, namun begitu sulit bagi saya. Nahu tak selesai, sorab pun tak selesai pula. Tak usah galau. Tetap saja kerjakan perintah-perintah Allah. Ya, tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan menjadi bekal seorang untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Bukan dengan menghafal-hafalkan sejak sekarang, sibuk tiap pagi dia
hafalkan. Kalau datang malaikat munkar bertanya kepadamu, man rabbuka, aku akan jawab Allah. Jika datang malaikat munkar bertanya, man nabiyuka, aku jawab Rasulullah. Jika datang malaikat munkar nakir bertanya, ma dinuka, aku akan jawab al-Islam. Tak perlu dihafalkan karena semuanya tidak butuh hafalan tapi butuh pengamalan. Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Demikianlah kajian kita sudahi sampai di sini dahulu. Mohon maaf atas segala macam kekhilafan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah jawaban yang disampaikan oleh Ustaz Abu Fairuz LCMA Hafizahullah Ta'ala dalam menjawab pertanyaan berkaitan dengan bahasa apa yang digunakan di alam kubur, yang digunakan oleh para malaikat ketika menanyakan hal-hal yang ditanyakan di alam kubur. Beliau telah menjawab ya, dan semoga dapat dipahami baik bagi yang bertanya maupun bagi para pendengar dan pemirsa pada umumnya. Dan pertanyaan tersebut sekaligus pertanyaan terakhir yang dapat kami ajukan kepada Al-Ustadz, dan semoga apa yang telah kita dapatkan pada kesempatan perjumpaan kita kali ini menjadi tambahan bagi kita, tambahan ilmu yang bermanfaat baik kita di dunia hingga di hari akhirat. Kepada Ustaz Abu Fairuz LCMA Hafizahullah Ta'ala, kami sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan atas kajian yang telah disampaikannya, dan semoga pada kesempatan-kesempatan yang akan datang kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan berikutnya. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari akhirnya pamit undur diri dari ruang biar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam ilmiah pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.